wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di podcast kesehatan yang membahas berbagai topik menarik mengenai jantung dan pembuluh darah. Podcast ini merupakan podcast pertama dari rangkaian acara pre-event World Heart Day yang nantinya puncaknya akan diperingati pada tanggal 29 September 2026. Perkenalkan, saya Astrid Pramudia, spesialis jantung dan pembuluh darah. Hari ini saya sangat senang karena saya tidak sendiri, tapi nanti akan ada narasumber yang menemani saya. Beliau adalah seseorang yang memiliki keahlian khusus di bidang pencegahan dan rehabilitasi penyakit kardiovaskular. Hari ini kita akan ngomongin tentang apa? Jadi hari ini topik kita sangat menarik dan sangat relevan dengan keahlian dari narasumber yang akan hadir nantinya ya. Jadi kita akan ngobrol tentang life is motion, sit less, move more, and live longer. Mungkin banyak dari kita yang berpikir ya, kalau misalnya olahraga itu hanya penting untuk menurunkan berat badan, atau mungkin kalau zaman sekarang ya udahlah cuma buat culture doang. Tapi kira-kira kenyataannya bergerak aktif itu adalah salah satu obat yang paling murah, paling mudah, dan paling efektif untuk menjaga kesehatan jantung. Nah, untuk membahas hal ini lebih dalam, sudah hadir bersama kita Dr. Hollitri Cahyono, Magister Kesehatan Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah, Subspesialis Prevensi Rehabilitasi Kardiovaskular Konsultan. Selamat datang dokter, terima kasih sudah meluangkan waktunya Dr. Hollit. Terima kasih Dr. Astrid, senang sekali bergabung dengan acara sore hari ini. Gimana kabarnya nih dok? Alhamdulillah sehat luar biasa semuanya. Ya dok ya, harus selalu sehat ya dok ya, karena kita akan ngomongin banyak tips tentang kesehatan dok setelah ini dok. Ya. Jadi dok, kalau misalnya kita melihat ya dok ya, sesuai sama topik kita pada hari ini nih dok, jadi kita punya podcast dengan topik Life is Motion, Sit Less, Move More, and Live Longer. Hari ini banyak sekali kita melihat pekerjaan itu menjadi lebih mudah. Kalau misalnya belanja bisa lewat aplikasi, mau kemana-mana tinggal naik ojek atau mungkin naik kendaraan. Terus kalau naik tangga itu nggak mau naik yang tangga manual, tapi maunya pakai eskalator. Terus kerjanya sering di depan komputer. Bahkan ngobrol aja, kalau ngobrol langsung begini kayaknya udah banyak menurun ya dok ya, lebih sukanya lewat chat atau mungkin telepon. Kira-kira kondisi yang membuat manusia secara garis besar ini menjadi lebih sedikit bergerak, ini menurut dokter gimana sih dok, kondisi ini menjadi perhatian besar nggak sih dok kira-kira di dunia kedokteran? Terima kasih Dr. Astrid, ini merupakan fenomena global ya. Ini akibat dari kemajuan teknologi yang membuat kita manusia dapat menyelesaikan pekerjaannya dengan sedikit tenaga, dengan sedikit bergerak, dengan pengeluaran energi yang lebih sedikit. Di sisi yang lain sebetulnya manusia itu diciptakan untuk bergerak gitu. Dan ternyata memang kehidupan gaya hidup yang malas bergerak, dalam bahasa medisnya sedentary lifestyle, itu dalam jangka panjang bisa memberikan efek yang merugikan untuk kesehatan kita. Sedentary lifestyle itu artinya ya lebih banyak duduk, lebih banyak diam, sedikit sekali melakukan aktivitas fisik. Dan ini dalam jangka panjang ternyata banyak menimbulkan akibat penyakit-penyakit kronis. Apakah itu obesitas, kemudian penyakit diabetes, kemudian penyakit jantung koroner, hipertensi. Karena biasanya kita kalau mengerjakan sesuatu sambil duduk, sambil berbaring atau tanpa bergerak, itu biasanya disertai dengan kegiatan makan, ya toh, makan, minum, kemudian makanannya mungkin bukan makanan yang sehat, dan itu nanti menjadi sesuatu yang merugikan bagi tubuh kita, sehingga menimbulkan penyakit-penyakit inflamasi kronik, yaitu hipertensi, diabetes, dan itu nanti pada jangka panjang itu akan mempengaruhi organ-organ vital kita, penyakit jantung koroner, kemudian stroke, kemudian gagal ginjal dan sebagainya, termasuk kanker juga. Itu resikonya meningkat pada mereka yang jarang bergerak. Jadi sedentary lifestyle itu ya lebih banyak duduk, lebih banyak berbaring,
bergeraknya sedikit. Ya, itu yang menjadi tren global, bukan hanya di negara kita tapi di negara maju juga sama. Itu Dokter Astrid. Mager ya dok ya, kalau kata anak zaman sekarang tuh ya, malas gerak. Iya. Tapi kira-kira gimana dok? Ada nggak dok misalnya saya nih dok ya, saya rutin olahraga tuh ya dok, kira-kira seminggu 3 kali. Tapi emang dalam hal pekerjaan itu saya lebih banyak duduk. Jadi kan nggak ada misalnya kita sedang berhubungan dengan pasien terus habis itu kita sambil olahraga kan gitu, nggak ya dok? Jadi gimana dok kalau misalnya kayak gitu? Apakah kalau misalnya saya meluangkan waktu untuk olahraga tapi pekerjaan saya ini memang mengharuskan saya duduk 9 jam setiap hari, apakah ini kira-kira masuk sedentary nggak dok kira-kira? Nah, di sela-sela kita duduk itu kita harus meluangkan waktu untuk bergerak. Mungkin antara 30 menit sampai 2 jam sekali kita bergerak di tempat kita bekerja, bisa menggerakkan sendi kita, bisa stretching, kemudian bisa jalan-jalan di tempat. Kemudian kalau misalnya menerima telepon itu sambil berdiri gitu kan, sambil berjalan kan bisa. Jadi itu kalau walaupun kita olahraga itu sendiri itu ada dosis, ada ukuran, ada aturannya ya. Kira-kira olahraga yang bagaimana yang akan memberi efek menguntungkan untuk jantung, pembuluh darah maupun metabolik kita. Jadi gerakan-gerakan otot yang berkontraksi, relaksasi, kontraksi, relaksasi itu akan membuat tubuh kita menjadi lebih bugar ya. Dan kita tahu bahwa ada pompa lain selain jantung di dalam tubuh kita, yaitu otot. Otot kita, hamstring, kemudian otot di betis itu kalau kita gerakkan dengan rutin dan teratur dengan ukuran tertentu, justru akan membantu sirkulasi darah di dalam tubuh kita, dan itu bisa memberi efek yang positif ya. Bisa menurunkan tekanan darah, bisa menurunkan kadar gula darah, bisa meningkatkan rasa bahagia, bisa meningkatkan kualitas tidur, bisa memperbaiki saluran pencernaan dan sebagainya. Itu sudah banyak penelitiannya. Sehingga kalau tadi dikatakan Dokter Astrid olahraga seminggu 3 kali, 1 kali olahraga berapa menit? Itu kan pertanyaannya kan. Memang rekomendasinya kan 1 minggu itu kalau olahraganya itu intensitas sedang 150 menit sampai 300 menit. Artinya kalau dalam 5 hari 1 minggu, per harinya 30 menit ya toh. Kalau intensitas berat memang cukup 3 kali dalam seminggu. Intensitas berat itu nanti apa parameternya nanti kita bisa bicarakan. Jadi di samping olahraga yang bersifat kardio ya endurance, kita juga perlu melakukan olahraga yang sifatnya adalah beban ya. Melatih otot-otot kita supaya terutama mereka-mereka yang sudah memasuki usia lansia ya, menjelang usia senja itu lebih ditekankan juga untuk melatih otot supaya tidak mengalami pengecilan ya, atrofi. Dan juga kalau sudah menjelang tua olahraganya bukan hanya beban, bukan hanya kardio, tapi juga olahraga keseimbangan dan kelenturan, fleksibilitas. Itu semua tentu ada aturannya dan ada dosisnya. Jadi tidak semua orang itu sama, tergantung keadaan pasien, keadaan orang itu ketika mau memasuki atau mengawali suatu olahraga. Makanya sebaiknya itu dikonsultasikan dengan instruktur atau dengan dokter. Saya kira begitu Dokter Astrid. Jadi ternyata olahraga tuh nggak sesederhana yang kita pikir ya dok. Asal yang penting lari aja, yang penting gerak aja. Jadi ada aturan-aturannya ya dok ya, berarti ya. Iya betul. Kalau tubuh kita kan kalau kita jadi antara aktivitas fisik dan olahraga itu ada perbedaannya. Aktivitas fisik itu yang asal gerak aja sendi-sendi kita, otot-otot kita, tapi tidak ada aturannya. Tapi kalau olahraga itu kan terukur, kemudian terencana, kemudian tersupervisi, dan biasanya overload. Overload itu artinya bebannya lebih banyak atau lebih besar daripada kebiasaan kita melakukan aktivitas fisik. Sehingga itu nanti tandanya apa? Tandanya denyut nadinya meningkat, laju nafasnya meningkat. Tapi itu pun kan ada dosisnya juga setiap orang. Jadi sifatnya adalah gradual, dikerjakan secara konsisten atau istiqomah ya. Lebih baik kita mengerjakan
olahraga intensitasnya sedang, konsisten, ya terus menerus, continuity, tapi dibandingkan dengan hanya sekali seminggu tapi langsung high intensity, intensitasnya berat, nah itu lebih berbahaya. Maksudnya justru akan menimbulkan kerusakan atau efek buruk pada tubuh kita. Jadi cedera, ataupun kalau habis olahraga malah nggak bugar, malah sakit semua badannya. Tapi kalau olahraga itu dilakukan dengan tata cara yang benar, protokol yang benar, di bawah supervisi seorang ahli, biasanya justru menimbulkan kebugaran fisik maupun kebugaran jantung, respirasi, dan juga kebugaran mental. Ya, mentalnya akan lebih baik, kualitas tidur akan lebih baik. Ya, itu saya rasa, Dokter Astrid. Banyak banget ya dok ya ternyata ya. Jadi olahraga tuh nggak hanya sesederhana itu. Kadang-kadang orang itu mikir gini dok, apa saya tuh nggak punya waktu buat olahraga? Terus kira-kira apa sih yang harus saya usahakan kalau misalnya saya nggak punya waktu buat berolahraga? Apakah aktivitas fisik saya sehari-hari tuh nyapu-nyapu kayak gitu tuh apakah bisa dikategorikan sebagai olahraga? Gimana tuh dok kalau ada pertanyaan gitu, terutama dari ibu-ibu nih ya biasanya. Terima kasih Dokter Astrid. Jadi kalau cuman nyapu, ngepel ya, itu sebetulnya aktivitas fisik ya. Tapi kalau ingin mendapatkan manfaat yang lebih besar, itu mestinya dilakukan secara terstruktur dan berulang-ulang biasanya kan, gerakan tertentu berulang-ulang, kemudian prinsipnya kan harus ada pemanasan, peregangan, olahraga utama, pendinginan, ya toh. Tapi kalau kita ngepel di rumah, nyapu, ya memang itu aktivitas fisik. Ya kalau tidak terstruktur, tidak terencana, biasanya malah capek semua, pegel semua kan. Ya toh, tapi kalau kita mengerjakan itu sesuai dengan ilmu olahraga, ilmu kedokteran olahraga, ya dimulai dengan pemanasan, dimulai dengan peregangan, kemudian kita melakukan aktivitas olahraga yang intensitas sedang, senam ataukah lari kecil, ataukah jalan kaki, jalan cepat, atau berenang mungkin ya, atau permainan. Nah itu setelah itu menjelang selesai kita pendinginan 5 menit sampai 10 menit. Biasanya yang terjadi malah tubuhnya malah semakin bugar. Ya, tapi kalau misalnya tidak pernah berolahraga, tiba-tiba langsung ikut lomba lari 10 km, 10K, waduh, nggak pernah latihan, ya setelah selesai mungkin jarum semua badannya ya, sampai 1 minggu mungkin jarumnya ya. Nah ini, jadi kita mesti FOMO itu dong namanya. Iya, jadi itu sebagaimana minum obat ya, olahraga itu juga ada dosisnya. Tetapi kalau obat kan cepat sekali efeknya ya. Beberapa obat ada yang butuh waktu lebih lama. Olahraga itu butuh waktu untuk adaptasi. Tubuh kita akan adaptasi dengan olahraga yang kita tekuni. Sehingga yang dianjurkan kan olahraga itu yang olahraga yang bagaimana? Yang Anda sukai. Yang Anda tidak cepat bosan di situ. Okay. Dan yang kedua supaya enggak cepat bosan, harus ada temennya. Okay. Nah, jadi bergabung dengan komunitas. Ya, jadi di situ bukan hanya physical fitness saja yang diperoleh, tapi di situ juga ada interaksi sosial, dan itu tentu akan membuat mental jiwa kita akan lebih sehat. Karena kita akhirnya bisa merasa bersyukur bahwa saya ternyata lebih baik daripada dia, dalam arti tubuh saya ternyata dia lebih berat daripada saya, kondisi tubuhnya. Umurnya mungkin sama, tapi dia kok kelihatan lebih tua, lebih payah. Nah, jadi kita akan ada rasa bersyukur bahwa kita masih diberi kesehatan. Dan sebetulnya kalau bisa itu orang itu menua tanpa harus tak berdaya. Jadi menua kalau bisa tetap berdaya. Menua supaya berdaya, yang mulai muda mulai dilatih berolahraga. Tapi kalau misalnya sejak baru tua baru mulai olahraga, tidak apa-apa, tidak ada kata terlambat untuk memulai olahraga, asalkan tadi itu mengikuti dosis, mengikuti tata cara yang sudah dianjurkan oleh instruktur olahraga, oleh dokter gitu ya. Benar banget ya, tidak ada kata terlambat ya dok ya untuk memulai olahraga ya, seperti yang dokter Alit bilang. Tapi nggak boleh FOMO ya dok. Jadi kalau misalnya ada temennya bergabung di komunitas, terus temennya bisa lari half marathon 21 kilo, terus habis itu kita tiba-tiba mau ikut juga, padahal lari 5 kilo aja belum tentu bener ya. Itu berarti harus disesuaikan gitu ya. Iya, tailor ya, individualized ya. Ini harus digarisbawahi nih dok ya. Biar nanti yang nonton ini kayak, sebenarnya aku tuh boleh nggak sih langsung lari 21 kilo misalnya, atau aku langsung lari, atau mulai dari lari-lari yang kecil. Ternyata tadi udah disampaikan sama Dr. Khalid ya, harus digarisbawahi. Baik dok,
Kira-kira nih ya Dok ya, kan menjadi hidup aktif itu bukan kita harus menjadi atlet ya Dok. Betul, betul. Terus kalau misalnya Tadi Dokter Astrid mengatakan saya tidak punya waktu. Nah, sebetulnya Anda bisa mensiasati itu. Mensiasati itu misalnya di kantor Anda berada di mana? Di lantai 1, lantai 2, lantai 3. Gunakan itu anak tangga itu untuk naik ke tempat Anda bekerja. Jadi kurangi menggunakan lift, gitu. Tapi kalau Anda 10 ya terlalu jauh. Terus kemudian kalau parkir kendaraan jangan terlalu dekat dengan pintu masuk kepada tempat Anda bekerja, agak jauh sehingga paling tidak Anda bisa berjalan 5 sampai 10 menit, itu kan? Itu sudah cukup membuat tubuh kita bergerak dan itu bisa mencegah tadi itu efek buruk dari tidak bergerak itu ya semua akan kaku, semua akan ya tidak lentur lagi. Tapi kalau kita sering begitu, jadi makanya biasanya saya nasihatkan untuk mereka yang punya orang tua ya, orang tua kita satu rumah sama kita misalnya, jangan dikasih di lantai 1. Kalau rumah kita dua lantai, taruh di lantai 2. Dia nanti akan naik turun secara tidak sadar. Satu hari mungkin bisa 5 kali, 6 kali naik turun tangga asal ada pegangannya ya. Itu secara tidak langsung itu melatih otot-otot kita, otot-otot di sekitar sendi kita. Dan gerakan-gerakan sendi itu justru meningkatkan produksi dari cairan sendi. Seringkali kan peradangan pada sendi itu dikarenakan adanya penurunan produksi cairan sendi. Penurunan produksi cairan sendi biasanya juga karena kurang gerak. Di samping juga karena beban berat badan yang berlebih. Tapi kalau misalnya itu sejak muda sudah dibiasakan naik turun tangga atau tetap kita olahraga menggerakkan sendi, itu biasanya secara alamiah cairan sendi akan diproduksi dan itu akan melumasi sendi sehingga nyeri-nyeri yang diakibatkan keradangan pada daerah sendi itu akan dikurangi gitu. Banyak banget ya manfaatnya ya Dok ya. Bukan cuma buat jantung tapi buat sendi, buat otot, skeletal ya Dok. Pernapasan ya. ya. Betul. Dan juga kalau orang tua juga refleks misalnya kita naik motor, refleks terhadap sesuatu yang datang kepada kita itu akan terpelihara, akan terjamin. Kadang-kadang kalau orang sudah tua kan ada yang sudah takut nggak mau nyetir ya. Kalau memang itu sudah terjadi ya apa boleh buat, jangan dikasih kesempatannya tapi nyetir. Tapi kalau sejak muda membiasakan diri untuk tetap aktif, kedua tangan ini untuk nyetir, biasanya itu akan lebih terjaga refleksnya, lebih terjaga kekuatan ototnya, jadi termasuk mentalnya itu akan lebih siap ya, lebih tenang ya, enggak gupuan gitu ya. Jadi itu di samping itu dalam beberapa literatur dikatakan dengan olahraga itu macam-macam ya. Apa yang Anda suka, misalnya jalan kaki, silakan jalan kaki. Berenang silakan berenang. Itu juga bisa mencegah keganasan usus ya. Tapi bukan hanya itu, artinya olahraga disertai dengan pola hidup yang sehat. Misalnya jangan merokok ya. Merokok itu sudah banyak terbukti menimbulkan kerugian pada semua organ tubuh kita ya. Mata bisa bikin cepat katarak, kemudian bisa kanker paru, kanker pankreas, kanker kandung kemih, jantung bisa jantung koroner ya, paru-paru apalagi penyakit paru obstruktif penaun itu ya. Jadi di samping itu juga mengurangi makanan-makanan yang kandungan gulanya tinggi, kandungan sodium atau garamnya tinggi itu dikurangi. Jadi itu hidup sehat lah ya. Jadi bukan hanya olahraga saja tapi pola hidup yang sehat. Betul, jadi bukan cuma di pola olahraganya tapi juga lifestyle modification-nya tetap harus dikencengin ya Dok ya. Iya. Betul. Wah, ini banyak banget yang udah kita omongin di sesi 1, terutama yang berkaitan dengan manfaat olahraga terhadap kesehatan jantung. Jadi pemirsa yang sudah hadir di podcast dan juga udah menyimak, tadi Dr. Khalid udah bahas banyak banget tentang apa sih manfaat olahraga terhadap kesehatan jantung, kesehatan tubuh yang lain. Tapi kita akan bahas di segmen berikutnya mengenai apa sih kaitannya olahraga dengan obesitas, diabetes, atau bahkan dengan kesehatan mental. Jadi tetap bersama kami dalam acara podcast Life is Motion, Sit Less, Move More, and Live Longer. Sampai jumpa di segmen selanjutnya.
Selamat datang kembali di podcast Life is Motion, Sit Less, Move More, and Live Longer. Pada segmen sebelumnya kita sudah membahas banyak tentang olahraga dan gaya hidup aktif. Bukanlah hal yang sama ya, tapi seseorang yang sudah rutin berolahraga, kalau sepanjang hari kadang-kadang masih lebih banyak duduk, kayak gitu resiko untuk kesehatannya, penyakit-penyakitnya juga tetap akan ada dan juga tetap akan meningkat. Baik, untuk segmen selanjutnya kita akan membahas lebih dalam lagi ya dok ya, mengenai kadang tuh kan banyak orang yang berpikir gini, kayak itu kan masih muda dok, ada keluhan nih, jadi kalau misalnya saya mager aja atau saya kurang aktif aja itu boleh nggak sih dok? Kira-kira gimana nih dok pendapat dokter sebagai seorang dokter jantung kalau misalnya ada orang yang ngomong kayak gini dok? Terima kasih Dr. Astrid. Jadi saya rasa kebiasaan-kebiasaan baik itu sebaiknya dimulai sejak dini ya. Sejak dini. Memang situasi kita mungkin kurang menguntungkan ya, kalau dulu anak mau bermain sepak bola ada lapangan bola. Sekarang ini lapangan bola sudah digeser jadi perumahan. Kemudian di negara kita juga masih hak pejalan kaki itu masih kurang dihargai. Mungkin di negara maju kita sudah melihat mereka biasa untuk melakukan aktivitas secara jalan kaki dan dimulai sejak muda. Jadi kebiasaan-kebiasaan yang baik itu dimulai sejak muda, dikerjakan secara kontinu, secara disiplin, itu akan membentuk kebiasaan yang secara tidak langsung akan membuat tubuh kita lebih bugar, lebih tahan terhadap penyakit, lebih kuat untuk menghadapi stres fisik maupun stres psikis ya, sehingga harapan kita bisa kualitas hidup kita lebih baik, harapan hidup kita lebih baik. Terima kasih. Jadi kebiasaan-kebiasaan baik yang menuju kepada peningkatan kesehatan jiwa raga kita itu sebaiknya dimulai sejak muda. Karena kalau kita tidak membiasakan itu sejak muda, ketika kita usianya sudah bertambah, untuk memulai itu jadi berat sekali rasanya ya. Jadi kebiasaan-kebiasaan itu tentu didasarkan kepada pengertian, pemahaman bahwa kedisiplinan untuk melakukan aktivitas fisik, olahraga yang memberi keuntungan kepada tubuh, kepada jantung, pada pembuluh darah, itu akan membuat tubuh kita akan lebih sehat, lebih tidak mudah untuk terkena penyakit, dan apabila ada beban pekerjaan yang lebih berat dari biasanya tidak akan membuat kita cepat mengalami kelelahan. Itu Dokter Astrid ya. Jadi nggak boleh ya dok ya, itu tidak boleh sekali kita punya pikiran kalau misalnya masih muda nggak usah deh olahraga kayak gitu, karena proses aging itu is real ya dok ya. Ya, penuaan itu sesuatu yang alamiah, tapi penuaan itu bisa kita tunda apabila kita dari awal sudah mempersiapkan tubuh kita untuk melakukan olahraga atau melakukan aktivitas fisik ya yang teratur, terukur, terencana, dan itu akan menunda proses penuaan. Kalau kita bandingkan aja orang, barangkali Anda punya teman-teman ya, nanti kalau sudah umur 50 tahun ketemu reunian, mereka yang rajin berolahraga biasanya akan lebih kelihatan segar, lebih kelihatan awet muda ya. Tapi kalau 50 tahun ke atas ya awet tua aja deh. Jadi kalau aging itu tadi kan bukan cuma soal fisik juga ya dok, tapi juga terhadap kesehatan jantung, terhadap kesehatan mental kayak gitu ya dok ya. Manfaatnya banyak. Dan olahraga itu sendiri akan membuat tubuh kita itu pembuluh darah, kemudian otot-otot itu mengeluarkan zat-zat biogenik amin ya, yang misalnya di otot itu ada nitric oxide, itu akan sebagai vasodilator pembuluh darah. Jadi itu kalau kita olahraga, gerakan pulsatile, gerakan pulsasi pada pembuluh darah itu merangsang endotel, lapisan dinding pembuluh darah yang paling dalam itu untuk mengeluarkan zat aktif namanya nitric oxide, dan itu bersifat vasorelaksasi sehingga pembuluh darah kita itu tidak mudah mengalami vasokonstriksi, dan itu dari segi tekanan darah dia akan mengontrol tekanan darah kita. Kemudian yang lain-lain di otak juga banyak zat-zat yang
dilepaskan sehingga misalnya hormon bahagia ya, endorfin, dopamin itu akan dilepaskan dalam jumlah yang memadai untuk membuat orang itu merasa bahagia katanya gitu dengan olahraga itu ya. Olahraga bisa mendatangkan kebahagiaan ya dok ya, bener banget sih itu. Pokoknya nggak mendatangkan penyakit, jadi bisa mendatangkan. Ya asalkan dikerjakan dengan dosis yang benar ya, dan tidak kita kan tidak mau menjadi atlet, bukan mau menjadi atlet ya. Betul. Jadi kita gunakan dosis yang intensitas sedang, bukan yang berat, dan tentu gradual, bertahap. Jangan karena kita belum pernah olahraga terus teman kita sudah sering berolahraga langsung dosis kita mau menyamai teman kita yang sudah berolahraga, itu bahaya malah ya, bahaya. Jadi ada overdrive simpatis, apalagi kalau orang sudah punya riwayat penyakit jantung, ada otot jantung yang sudah mengalami kematian. Olahraga yang intensitas tinggi itu justru merugikan, bisa memicu gangguan irama yang bisa fatal ya akibatnya ya. Jadi itu makanya saya tadi katakan kalau mau memulai mesti berkonsultasi dengan dokter atau berkonsultasi dengan instruktur olahraga yang paham tentang protokol olahraga yang aman bagi seseorang itu. Ya. Oke, dok. Kalau dari tadi kan kita bahas olahraga dan penyakit jantung. Kira-kira nih dok, kalau misalnya dihubungkan dengan penyakit, contohnya diabetes mellitus ya, salah satu penyakit tidak menular yang ngetren banget atau mungkin yang prevalensinya sangat tinggi akhir-akhir ini. Gimana dok menurut pendapat dokter? Ya, terima kasih Dokter Astrid. Jadi diabetes mellitus berarti dia kadar gula darahnya tinggi, gula yang kita makan ya, karbohidrat yang kita makan kan diuraikan menjadi gula. Gula itu nanti akan disimpan di dalam otot. Pada mereka-mereka yang punya diabetes, biasanya itu ada namanya resistensi insulin ya. Jadi gula kita itu untuk masuk ke dalam otot itu harus dibantu dengan hormon insulin. Karena melalui kanal yang ada di dalam otot itu, untuk membuka kanalnya itu biasanya ada insulin, ada reseptor insulin. Reseptor insulin itu jalan untuk masuknya gula ke dalam otot. Ya, kalau pada mereka yang jarang berolahraga terjadi resistensi insulin. Jadi reseptor-reseptor insulinnya itu banyak yang tanda kutip tidur. Ketika orang itu berolahraga, maka reseptor-reseptor yang tidur itu akan teraktifkan sehingga memudahkan gula untuk disimpan di dalam otot, dan itu otomatis akan menurunkan kadar gula darah. Tentu saja dosis olahraganya disesuaikan lagi, apakah penderita diabetes ini dalam keadaan stabil atau tidak ya, apakah punya komplikasi lain, misalnya ada riwayat stroke atau riwayat gagal ginjal atau riwayat penyakit jantung koroner. Tentu protokol olahraganya berbeda ya, jadi disesuaikan dengan kemampuan pasien itu. Makanya mesti perlu berkonsultasi dengan dokter. Berarti kalau kayak gitu dok, olahraga ini bukan cuma di penderita diabetes ya dok ya, mungkin juga di penderita jantung, dia posisinya bisa mencegah ya dok ya, mencegah penyakit X dan juga bisa menjadi salah satu tata laksana ya dok ya. Ya, memang itu non pharmacologic intervention, istilahnya intervensi non farmakologis yang mestinya dikerjakan berbarengan dengan intervensi farmakologis. Jadi di samping diberikan obat, diberikan juga nasihat untuk melaksanakan exercise atau olahraga itu sesuai dengan kapasitas dia. Tentu akan diberikan oleh dokter yang menguasai dalam bidang itu. Ya, soalnya kalau dia olahraga tanpa aturan berbahaya, nanti malahan berbahaya. Misalnya dia tidak boleh olahraga ketika dia dalam keadaan hipoglikemia 70 mg per desiliter, di bawah itu gulanya nggak boleh olahraga. Kemudian kalau hiperglikemia misalnya di atas 300 mg per desiliter kadar gula darah pada waktu mau olahraga itu juga nggak boleh. Jadi mesti harus fit kondisinya ya. Misalnya demam dia atau jantungnya lagi berdebar-debar, ketika istirahat denyut nadinya lebih dari 110 misalnya, ya jangan olahraga dulu, tunda dulu. Ini kondisinya kan tidak stabil, harus distabilkan dulu. Dehidrasi juga nggak boleh langsung ikut olahraga. Makanya kalau itu suatu populasi khusus ya yang sudah punya riwayat penyakit kronis tadi, itu tentu harus ada di bawah pengawasan dokter ahli atau instruktur yang sudah ahli di bidang itu ya.
Saya rasa gitu. Terima kasih, dokter. Baik dok, kita simpan dulu ya dok ya buat segmen selanjutnya, karena tadi kita udah banyak bahas tentang gimana sih manfaat olahraga terhadap tubuh kita, kemudian untuk mencegah penyakit-penyakit kronis. Tapi sebenarnya olahraga jenis apa yang disarankan, berapa lama waktunya, dan resep aktivitas ya dok. Jadi bukan cuman sebagai salah satu senang-senangan aja, tapi olahraga ini bisa menjadi bagian dari tata laksana atau manajemen suatu penyakit. Baik, jangan kemana-mana, setelah ini kita akan membahas lebih lanjut di segmen selanjutnya yang berkaitan dengan hal yang tadi udah sempet di Dr. Holid spill ya di segmen kedua ini. Tapi sebelum itu kita tutup yang segmen kedua dan kita lanjutkan di segmen selanjutnya. Terima kasih banyak dan sampai jumpa di segmen ketiga. Selamat datang kembali di podcast Life is Motion, Sit Less, Move More, and Live Longer. Di 2 segmen sebelumnya kita sudah memahami ya bahwa tubuh kita memang dirancang untuk bergerak, dan kurangnya aktivitas fisik atau yang tadi disebut sebagai mager itu tadi ya bisa meningkatkan resiko penyakit jantung, stroke, diabetes, hingga gangguan kesehatan mental ya. Nah dok, sekarang nih kira-kira dari tadi kan udah dibahas sebenarnya ya, kira-kira mau olahraga apa nih dok? Kalau misalnya masyarakat awam bertanya, sebenarnya saya harus olahraga berapa lama sih dok biar saya tuh bisa hidup sehat? Dokter mungkin bisa memberikan tips dan juga resep aktivitasnya dok, kira-kira gimana dok? Terima kasih Dr. Astrid. Jadi olahraga itu kan prinsipnya tadi sudah saya sampaikan, ada pemanasan, peregangan, kemudian olahraga utama, kemudian pendinginan ya. Kemudian prinsip yang berikutnya adalah ada FIT, kemudian VP. FIT itu FITT ya, frekuensi. Frekuensinya itu dianjurkan kalau olahraga intensitas sedang itu 5 kali dalam 1 minggu. Ya, 30 menit 1 kali sesi. Kalau 30 menit belum kuat, ya mungkin 10 menit dulu, 10 menit pagi, 10 menit siang, 10 menit sore, atau 15 menit pagi, 15 menit sore gitu kan. Kemudian itu kalau olahraga sedang. Kalau intensitasnya intensitas yang berat itu 3 kali dalam 1 minggu. Ya, masing-masing 30 sampai 60 menit ya. Kemudian intensitas moderate intensity. Bagaimana sih kita tahu moderate intensity? Itu yang gold standarnya kan menggunakan cardiopulmonary exercise testing, sehingga kita tahu VO2 max, keambilan oksigen maksimal yang dipakai oleh orang itu berapa. Biasanya kita kalau untuk orang awam biasanya kita menggunakan talk test ya, tes bicara. Jadi kalau olahraga intensitas rendah, kita melakukan aktivitas fisik, jalan kaki tapi bisa bernyanyi, itu masih intensitas rendah. Tapi kalau aktivitas fisik misalnya lari atau jalan cepat ya, tapi kita tidak bisa bernyanyi, tapi bisa ngomong ya, bicara, berarti itu sudah di intensitas sedang. Kalau intensitas berat itu sampai terengah-engah, kita nggak bisa ngomong, sudah terengah-engah, nah itu intensitas berat. Mungkin itu juga agak susah untuk orang awam ya. Jadi yang sederhana bisa mengukur denyut nadi. Denyut nadi saat istirahat berapa, kemudian biasanya kalau kita pakai yang praktis itu 220 dikurangi usia ya. Orang usianya 60 tahun berarti maksimal 100%-nya dia olahraga itu denyut nadinya bisa mencapai 220 dikurangi 60, jadi 160 kali per menit. Itu maksimal, tapi biasanya kita ambil antara 40 sampai 70 dari maksimal itu. Yang sederhana biasanya itu memakai persepsi kelelahan, namanya Borg scale ya. Borg scale itu mulai skala 6 sampai 20. Jadi kita ambil yang 13 sampai 14 Borg scale itu. Denyut nadinya berapa ya? Antara 130, 120 atau jangan lebih dari 140. Jadi mesti kita mengajari orang untuk mengukur denyut nadi istirahat berapa. Tapi kalau misalnya dia dengan denyut nadi 110 sudah nyeri dada. Nah, mungkin targetnya bukan 110, 10 denyut di bawah nyeri dadanya itu. Jadi misalnya kita memberi resep latihan olahraga jalan kaki atau treadmill, denyut nadinya 110, nyeri dadanya, berarti nanti latihannya jangan sampai 110, 100 aja denyut nadinya ya.
Atau yang sederhana misalnya orang kalau gagal jantung, payah jantung ya, mungkin 20 denyut di atas denyut nadi istirahat itu aja. Misalnya denyut nadi istirahatnya 80, sudah 100 kali per menit atau 70 denyut nadinya istirahat, berarti 90 kali per menit targetnya itu. Itu awal-awal. Nanti dia dengan bertambahnya waktu, dia akan lebih meningkat lagi target denyut nadinya. Jadi itu tentang intensitas ya. Kemudian type itu jenis olahraganya apa? Menggerakkan anggota badan yang besar, kaki, tangan gitu kan. Jadi bisa bersepeda, bisa jalan, bisa lari kecil tentunya ya. Kemudian di samping olahraga yang menggerakkan anggota badan yang besar itu, ada juga olahraga beban. Ya, beban itu bisa memakai beban dumbbell atau beban tubuh kita sendiri, squatting misalnya. Kalau belum bisa ya mesti berlatih pelan-pelan atau push up misalnya. Pelan-pelan mungkin dihitung 2 kali, 3 kali terus lama-lama jadi 10 kali sekali push up kan begitu. Kemudian waktunya kan 30 menit sampai 60 menit. Walaupun dalam waktu beberapa minggu belum terjadi penurunan berat badan, sebetulnya kalau orang itu rajin berolahraga, itu sudah ada redistribusi massa otot. Jadi massa otot visceral, lemak visceral itu sudah akan berkurang, tapi otot-ototnya akan bertambah masanya. Sehingga berat badannya mungkin nggak langsung turun kan, ya. Berat badannya nggak langsung turun. Walaupun berat badannya nggak turun, tapi dia kebugarannya meningkat. Dan secara anatomi pada pembuluh darah itu sel otot pembuluh darah atau lapisan pembuluh darah yang mengalami penebalan itu mengecil, menurun. Itu sudah saya buktikan di penelitian saya itu. Jadi walaupun tikus itu berat badannya nggak turun, tetapi jaringan sel busanya itu menurun, lebih tipis dibandingkan dengan yang tidak melakukan exercise. Ya, seperti itu. Jadi, tapi kalau ingin berat badannya turun, mungkin durasi latihannya lebih banyak, lebih panjang. Tapi intensitasnya tidak usah dinaikkan jadi intensitas yang berat, karena kalau intensitas berat itu resiko cederanya juga besar. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah volume latihannya itu. Jadi volumenya itu dinaikkan pelan-pelan. Jadi misalnya tadi katakan latihannya 30 menit sekali latihan. Kalau belum mampu 30 menit ya sudah 10 menit dulu, 20 menit dulu sampai 30 menit. Nah, itu. Jadi volumenya ditingkatkan dengan bertambahnya waktu. Pada waktu tertentu mungkin volumenya akan tetap seperti itu, tidak naik lagi ya. Kemudian yang terakhir adalah P-nya itu bisa progression, bisa precaution. Progression itu tentu tambah maju, tambah lama mungkin ya. Precaution artinya kita harus waspada pada kondisi-kondisi ketika tubuh memberikan warning pada kita. Misalnya tiba-tiba nyeri dada, ya jangan dilanjutkan olahraganya. Tiba-tiba pusing, ya dihentikan olahraganya. Tiba-tiba sesek, ya dihentikan olahraganya gitu. Itu jadi prinsip itu saya rasa kalau dikerjakan secara istiqomah, ya konsisten, continue, insya Allah akan ada manfaatnya. Jadi sudah terbukti pasien-pasiennya datangnya tadi awal pertama datang dengan kursi roda, setelah 1 bulan dia bisa datang jalan kaki ke tempat latihan. Itu sudah beberapa pasien saya terbukti seperti itu. Ya. Itulah gunanya konsultasi dengan ahli ya dok ya, berarti tidak boleh memutuskan sendiri ya dok ya, berarti ya. Oke. Berarti kira-kira gimana dok kalau misalnya ada orang yang kayak baru mau memulai latihan atau baru mau berolahraga, tes apa sih dok yang bisa dokter rekomendasikan? Ya itu mesti datang ke tempat dokter yang bisa memberikan evaluasi ya. Biasanya kita melakukan submaximal stress test, biasanya uji jalan 6 menit itu. Biasanya kami sambil mengawasi tekanan darahnya, kemudian kita awasi irama jantungnya, kemudian kita tentukan, dia dalam waktu 6 menit dia mampu menempuh jarak berapa, sehingga nanti kita bisa menentukan dosis latihannya. Jadi itu di rumah sakit yang punya dokter jantung ahli, konsultan rehabilitasi jantung, insya Allah itu sudah tersedia. Jadi itu saya rasa untuk mereka yang sudah punya penyakit jantung. Kalau untuk mereka yang tidak ada
penyakit jantung ya sudah, latihannya yang sederhana itu tadi itu 220 dikurangi usia dia. Misalnya 40 tahun, berarti maksimal denyut nadinya 100% itu adalah 180. 220 dikurangi 100 dikurangi 40 kan 180. Tapi training heart rate-nya dia, jadi laju denyut jantung yang dijadikan sasaran ketika dia olahraga itu ya antara 40 sampai 60% dari 180 itu. Jadi mungkin 90 sampai 130 gitu. Nggak usah sampai 180, wah ya. Itu sudah cukup memberikan dampak positif terhadap kesehatan jantung dan pembuluh darah dan juga kesehatan paru-paru. Tapi tentu tadi itu harus bertahap karena olahraga yang dikerjakan kontinu akan membuat adaptasi tubuh kita. Dan adaptasi itu akan membuat kita lebih kuat terhadap stres fisik maupun psikis. Itu ya saya rasa itu Dokter Terbukti Asep. kayaknya ya, Dok ya. Kalau misalnya terus-terusan olahraga tapi masih belum bisa mencapai di range 40-70%, katakanlah karena terlalu bersemangat nih, Dok. Terus kan ada tuh heart rate misalnya dia masuk di zona 4 atau zona 5 terus-terusan gitu. Kira-kira gimana, Dok, efeknya ke kesehatan jantung? Makanya tadi ada prinsip stretching, warming up, main course, cooling down. Kalau itu tidak dikerjakan akan terjadi overtraining dan itu justru merugikan untuk tubuh kita. Ya, sebaiknya ya prinsip itu dipatuhi. Jadi itu karena sudah evidence based ya, sudah banyak penelitiannya. Kalau misalnya langsung dikasih intensitas tinggi, ya bahaya. Tidak membuat dia lebih sehat. Kan banyak itu kita ketemu orang-orang atau berita-berita dari selebritis yang dia ikut olahraga sudah jelas dia sudah dipasang ring ya, kemudian dia ikut goes itu sebaiknya jangan ikut rombongan. Kalau ikut rombongan itu ada terpacu kita kan, nah tidak mau kalah sama orang lain, ya kompetitif jadinya. Aduh, itu yang bikin akhirnya overdrive adrenalin. Kemudian kalau dia sudah punya substrat aritmia di dalam jantungnya, muncul aritmia langsung sudden death kan gitu. Jadi sebaiknya moderate aja lah, yang sedang-sedang saja gitu. Cukup ya. Ya, kalau kelebihan segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik ya, Dok. Kecuali betul. Kalau uang yang berlebihan. Ini termasuk olahraga kompetitif yang lain ya, Dok? Bukan cuma bersepeda tadi ya, Dok ya? Berarti olahraga kompetitif lain kayak misalnya orang main tenis, main bulu tangkis. Itu untuk mereka yang masih sehat ya boleh-boleh saja. Tapi kalau sudah ada faktor risiko untuk penyakit jantung koroner, misalnya dia punya hipertensi, hiperkolesterolemia, sebaiknya janganlah. Olahraga yang sifatnya rekreasional aja, jangan yang kompetitif gitu ya. Catat ya, tidak. Kalau misalnya udah ada riwayat sakit jantung, berarti yang rekreasional, jangan yang kompetitif. Karena nanti akan cenderung ikut panas ya, Dok ya, kalau misalnya kalah sama lawannya itu ya. Iya. Oke, tadi kan kalau olahraga aerobik ya, Dok. Kalau misalnya latihan beban gitu gimana, Dok? Ya latihan beban pun itu juga jangan yang berlebihan. Tentu di bawah pengawasan seorang instruktur ya. Jadi yang bersifat repetitif. Kemudian kalau dia pakai beban dumbbell ya dumbbellnya tidak boleh yang berat gitu kan. Mungkin ya 2-3 kilogram gitu ya. Tapi biasanya maksimal sih 10% dari berat badan dia sih. Tapi sebetulnya disesuaikan dengan kemampuan dia. Dia one repetition maksimal itu dia mampu mengangkat berapa kilogram. Nah itu biasanya 40-60% dari dosis yang dia beban yang dia angkat itu repetition maksimal itu. Tapi biasanya sederhananya sih saya biasanya antara ya 3-4 kilo berulang 8-15 kali gerakan ya, satu gerakan tertentu spesifik itu kita mau membesarkan atau melatih otot yang mana gitu kan, apakah otot biceps, triceps, apakah otot hamstring gitu kan, itu tentu instruktur olahraga akan lebih paham ya. Tadi menarik ya, Dok, kalau misalnya lansia kan juga tetap disarankan berolahraga ya. Kira-kira kalau menurut dokter apa, Dok, jenis olahraga yang disarankan untuk lansia? Ya kita mesti mengevaluasi dulu dong, assessment dari pasien itu apa, dia punya masalah apa. Kalau ada riwayat stroke ya kita tentu olahraganya juga tidak disamakan dengan mereka yang tidak ada riwayat stroke. Ya tentu olahraganya di samping olahraga kardio, olahraga beban, olahraga keseimbangan, olahraga kelenturan gitu.
aktivitas fisik untuk melatih kelenturan. Jadi itu lebih baik lagi kalau di bawah supervisi ya. Jadi jangan saenake dhewe istilahnya. Kasihan nanti malah maunya sehat malah terjadi sesuatu yang merugikan ya. Betul dok. Jadi tetap intinya adalah ketika apalagi udah resikonya kan semakin tinggi ya dok ya kalau lansia ya. Jadi kita nggak bisa sembarangan gitu ya. Betul. Kemudian lansia kan juga kadang-kadang ada tiba-tiba hipotensi gitu kan. Jadi kita harus waspada, harus hati-hati. Termasuk kalau kita bepergian jauh itu memang sebaiknya itu jangan terlalu lama duduk satu posisi kan ya. Makanya itu ada namanya low class economy class syndrome ya. Sindrom kelas ekonomi dari sini ke Amerika misalnya berapa jam kita duduk diem aja. Ada resiko DVT, deep vein thrombosis. Makanya dianjurkan untuk jalan-jalan di koridor pesawat itu kan. Ya, jadi itu teknik-teknik untuk mencegah efek buruk dari tidak bergerak sama sekali ya. Ya, itu saya rasa ya akan lebih panjang lagi kalau kita mau bicara masalah itu ya. Benar, menarik banget. Intinya life is motion, sit less, move more and live longer. Ya, benar sekali. Saya rasa ini udah banyak sekali hal menarik yang kita udah obrolin bersama dengan Dr. Khalid selaku pakarnya ya di bidang prevensi dan rehabilitasi kardiovaskular. Karena olahraga ini bukan cuman gerak doang ya, bukan cuman jenisnya aja. Yang penting misalnya mau lari atau mungkin seminggu bisa olahraga, setiap hari olahraga, tapi ternyata aturannya salah. Ada beberapa kaidah yang tetap harus diperhatikan supaya olahraga itu bisa membawa manfaat yang lebih besar seperti itu ya. Sebetulnya ada juga masalah-masalah waktunya kapan sih olahraga yang baik itu. Kalau sedang puasa waktunya kapan sih olahraga itu? Biasanya kalau puasa itu menjelang buka itu olahraganya. Jangan habis sahur kita olahraga. Nanti akan lemes sepanjang hari kan. Nah, kemudian juga apakah waktu malam itu baik untuk olahraga dibandingkan waktu siang, mana yang lebih bermanfaat? Itu ada topiknya sendiri itu. Ini mungkin bisa jadi bahan ya dok ya. Nanti kalau misalnya kita mau podcast lagi kita bisa ngomongin ini nih ya dok. Karena kita lihat kadang-kadang malam-malam itu rombongan lari-lari gitu kan. Wah, betul. Apakah itu baik? Ya lebih baik tidak. Dia lebih baik lari-lari daripada dia diem. Tapi kalau dibandingkan dengan olahraga yang dikerjakan pada waktu siang, mungkin akan lebih banyak manfaatnya yang olahraga waktu siang. Gitu. Jadi ya. Jadi daripada diem aja, daripada nggak ngapa-ngapain atau mungkin daripada... Ya itu kalau orang Malang bilangnya ML. Apa tuh dok? Males lapo-lapo. Jadi menarik sekali ya dok ya, karena sebenarnya ada banyak banget topik yang bisa kita bahas jadi anak topik lain ya dok ya, yang berkaitan dengan olahraga ini ya. Baik. Ya tidak terasa karena kita udah 1 jam ya dok kayaknya ngobrol cuap-cuap masalah olahraga ini, karena olahraga adalah salah satu hal yang penting dan menjadi bagian dari keseharian kita, tidak hanya untuk melakukan pencegahan penyakit-penyakit yang serem-serem itu, tapi juga untuk bagian dari tata laksana dari banyak penyakit kronis yang kita hadapi. Mungkin bukan buat kita, mungkin bisa buat orang tua ya dok ya, mungkin bisa buat orang-orang di sekitar kita supaya bisa menanamkan semangat untuk sit less, move more and live longer ya. Jadi salah satu trik untuk memelihara motivasi itu ya bergabung dengan komunitas. Ya, ada di Malang ini ada KJSI ya, Klub Jantung Sehat Indonesia. Mereka ada acara-acara senam. Atau mungkin di tempat Anda bekerja ada klub olahraga. Silakan saja. Walaupun olahraga itu olahraga permainan boleh, tapi Anda harus bisa mengukur kemampuan Anda ya. Olahraga permainan, main tenis, main badminton ya. Walaupun tidak ada badminton ya. Badminton ya dok ya. Siap dok. Karena beberapa kasus kematian mendadak terjadi di lapangan badminton, di lapangan tenis. Ya mungkin mereka mesti harus pre-participation screening misalnya ya. Ya itu masih belum menjadi suatu protokol di negeri kita. Jadi yang memang dikatakan Dr. Astri tadi, kalau kita ingin memelihara kesehatan kita, cukuplah olahraga yang tingkatnya moderate. Mau high intensity interval training boleh, ya, tapi harus tahu kondisi Anda. Kalau Anda sudah punya faktor risiko tentang penyakit jantung koroner, apakah Anda pernah kena serangan jantung, pernah kena stroke, atau hipertensi, diabetes, hati-hati. Lebih baik kita moderate, continue intensity training itu yang
Oke, dok. Terima kasih. Nih ya dok ya, sebelum kita akhiri, mungkin ada pesan yang ingin dokter sampaikan kepada seluruh pendengar yang berkaitan dengan olahraga ini. Yang mau dokter garis bawahi nih dok, dari sekian banyak cuap-cuapnya dokter nih. Ya, jangan pernah ragu-ragu untuk memulai suatu olahraga. Pilihlah olahraga yang Anda senang dengan olahraga itu dan Anda menikmatinya, ya. Dan saya ingin menstabilu lagi bahwa hidup itu adalah bergerak. Ya. Jadi kalau bisa kita menua dalam keadaan sehat. Jangan menua tapi tak berdaya. Boleh. Terima kasih. Baik, ya kita berikan virtual applause dulu ya buat Dr. Khalid untuk penjelasannya yang sangat luar biasa dan sangat lengkap tentang topik kita pada pagi hari ini. Untuk seluruh pendengar dan juga penikmat yang sudah menikmati dan juga menyaksikan podcast kita pada sore hari ini, semoga apa yang sudah kita obrolin, kita udah diskusiin ini bisa jadi inspirasi untuk mulai bergerak lebih banyak, mengurangi waktu duduk, terus mengajak orang-orang di sekitar kita juga untuk menjalani gaya hidup yang lebih sehat untuk masa depan yang lebih baik berarti ya dok ya jadinya ya. Amin. Mari kita jadikan momentum World Heart Day ini bukan hanya sebagai peringatan tahunan, tapi juga awal dari perubahan nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Ingat ya, setiap langkah yang kita ambil ini adalah investasi yang baik, bukan cuma untuk kesehatan jantung, kesehatan pembuluh darah, tapi juga untuk kesehatan kita dan juga untuk masa depan yang lebih baik. Baik. Saya Astrid Pramudia mengucapkan terima kasih kepada Dr. Khalid Tri Cahyono, spesialis jantung dan pembuluh darah, subspesialis prevensi rehabilitasi kardiovaskular konsultan, atas waktu dan ilmunya banyak banget ya. Jadi kalau kata anak zaman sekarang ini daging banget nih dok ya. Dan terima kasih, semoga menjadi amal jariah ya dok ya. Untuk banyak ilmu dan juga banyak insight yang bisa kita dapatkan pada hari ini setelah mendengarkan podcast tentang Life is Motion, Sit Less, Move Longer, and Live Longer. Terima kasih kepada seluruh pendengar yang telah mengikuti podcast ini dari awal sampai akhir. Sampai bertemu di episode berikutnya. Tetap jaga kesehatan, tetap aktif, tetap bergerak, dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.